Universitas Negeri Sumatera. Sebuah perguruan tinggi negeri paling bergengsi di mana saya berkesempatan untuk dapat belajar sekaligus mengembangkan potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovi Nelinda Putri Pradana dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 di unit kerja saya, yaitu SDN Krapyak Ular 5 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dua. Satu siswa ya yang tidak hadir ke sekolah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawal kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa?
tidaknya air mengalir dari keran ke bak itu namanya debit. Ya. Kalau waktu adalah lamanya kamu mengisi suatu tempat dengan air sampai penuh. Sebagai contoh, kalian mengisi bak mandi dari jam 4 sore. Menurut kalian, pada jam berapa bak itu akan penuh? Itu tergantung kecepatan air yang kalian keluarkan. Kalau kalian putar kerannya yang maksimal, pasti airnya akan lebih cepat apa lambat? Kalau kalian memutar kerannya yang tengah-tengah, nanti waktunya juga akan berbeda, ya. Jadi dari bak itu kosong sampai bak itu penuh, itu ada waktunya, ya. Jadi lamanya. Kemudian volume itu adalah jumlah air yang ada di dalam bak itu, ya. Berapa liter, berapa mililiter, ya. Nanti ada satuannya tersendiri. Nah, di sini untuk menghitung debit, ya. Tadi kan kalian penasaran, gimana sih Bu Ovi caranya menghitung waktu, ya? Ada rumusnya. Rumusnya akan Bu Ovi terangkan dalam bentuk segitiga debit. Ada P, D, dan juga W. P itu apa anak-anak? Volume. D itu apa? W itu apa? Kalau kalian mau mencari debit sebuah air, berarti cara menghitungnya bagaimana? Kalau di samping ini namanya perkalian, kalau tanda ini namanya pembagian. Berarti kalau kalian mau mencari debit, ya, cara menghitungnya gimana? Volume dibagi bagus. Volume dibagi waktu. Kemudian kalau mau cari volumenya, bagus. Debit dikali waktu. Kan waktu berarti rumusnya apa anak-anak? Volume dibagi debit. Oke, bagus. Sudah paham semua? Sudah. Nah, tadi sudah Bobi jelaskan tentang materi debit, ada volume, ada waktu, dan juga debit, dan juga Bobi sudah memberikan penjelasan tentang rumus sama cara menghitungnya. Sebelumnya Bobi mau bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mengisi sebuah botol? Pernah. Pernah tahu nggak lamanya dari botol itu kosong sampai penuh itu waktunya berapa? Pernah? Oh tidak. Kemudian pernah nggak kalian melihat alirannya cepat atau lambat? Nah, itu bisa kalian atur sendiri ya, anak-anak. Nah, kemudian bisa nggak dihitung? Volumenya? Bisa. Ya, bisa dihitung menggunakan rumus yang sudah Bobi jelaskan. Setelah ini akan Bobi putarkan satu video pembelajaran untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami materi yang sudah Bobi jelaskan. Sebelumnya sudah Bobi bagi kelompok ya. Menjadi berapa kelompok anak-anak? 5 kelompok. Oke. Setelah ini akan Bobi putarkan satu video. Oke, silakan kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan Lala dan Sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Sama, tetapi karena sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan Sisi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan air yang berada di dalam gelas dengan sebutan volume air. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek di sini adalah air dan ruang yang dimaksud adalah gelas. Maka volume adalah banyaknya air yang masuk ke dalam gelas. Volume air adalah 100 ml. Dari penjelasan tadi kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Nah, berikut akan diberikan penjelasan tentang cara menghitung debit. Kalau di sini T itu adalah waktu ya, anak-anak. Tadi Bobi menuliskannya dengan simbol B supaya kalian lebih paham. di dalam segitiga
juga terdapat garis horizontal. Rumusnya sama, Garis horizontal ini artinya hanya saja simbolnya jadi ketika kamu mau menentukan P adalah kamu maka kita bisa tuliskan rumusnya volume per detik atau volume dibagi detik. sudah sama ya, sama dengan penjelasannya yang Bobi berikan ya. Berikut adalah satuan debit. Ada meter kubik per detik, ada meter kubik per jam, liter per detik, liter per jam, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di video. Baik, tadi kita sudah menonton dua video penjelasan tentang debit. Ya, hari ini kita akan mulai belajar simulasi melakukan perhitungan debit. Sebelumnya sudah Bobi bagikan menjadi beberapa kelompok. Betul. Nah, sebelum kita belajar duluan, Bobi mau bertanya dulu. Dari video yang sudah ditampilkan oleh Bobi, apa hubungannya antara debit, waktu, dan satuan? Apakah saling berhubungan atau tidak, anak-anak? Saling berhubungan. Saling berhubungannya bagaimana? Debit itu digunakan untuk menghitung apa sih? Air ya, untuk menghitung suatu kecepatan air. Nah, hari ini akan Bobi bagikan lembar LKPD yang nanti dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang debit. Baik, akan Bobi bagikan lembar LKPD untuk kalian berdiskusi tentang debit.
Motornya disiapkan. Handphonenya langsung buka aplikasinya ya untuk menghitung waktu.
contoh permainannya seperti ini, ya. Dua jam, ada berapa menit? Kita coba. Oke, 120. Silakan dikerjakan secara mandiri dan juga jujur ya, supaya Bu Ovi mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah Bu Ovi berikan. Sudah selesai semua anak-anak evaluasinya? Sudah. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan per kelompok. Nanti akan Bu Ovi ambil dan akan langsung Bu Ovi koreksi. Kemudian hasilnya akan Bu Ovi beritahukan besok, ya? Siap.